Welcome to Dos Creative Channel dan dengan saya Mario. Ya, senang sekali ini kita udah suasana libur ya Mas Adri ya. Iya betul, udah banyak yang libur nih pasti sekarang teman-teman ya. Betul. Libur Tapi- kemana nih? Wah libur kemana ya, belum ada rencana sih. Mas Mario gimana? Saya kayaknya mau menikmati suasana Jakarta. Oh ya, Jakarta Ya, aja. Jakarta Oh aja. kira mau keluar kota, healing Keluar gitu. kota paling ke Bogor. Enggak healing gitu sama Enggak keluarga. lah, kita healing Jakarta. Justru banyak orang yang keluar dari Jakarta. Sepi. Jakarta justru sepi, kita healing di sini. Betul. Nah, tapi jangan sampai kita lagi healing kita tuh jadi kayak tidak memperhatikan atau tidak waspada soal apa yang akan datang, yaitu 2025. 2020 ini akan datang ya. Justru Betul. tahun depan ini cuma berapa hari lagi nih. Tinggal berapa hari lagi. Hari lagi. Nah, kita akan balas di 2025 nanti. Kira-kira nanti di dunia kreatif tuh seperti apa ya, dunia bisnis kreatif? Dunia bisnis kreatif sih mungkin akan lebih menarik ya. Akan lebih menarik. Jadi kalau saya lihat tuh pergerakan sekarang itu, kalau misalkan kita lihat pergerakan dunia, apalagi pergerakan secara teknologi. Nah, teknologi akan membantu untuk banyak peran di dalam secara kreatif. Teknologi. Ya. Kayak apa tuh, Mas? Teknologi itu seperti sekarang ini. Kalau zaman dulu kita kan ngomong betul, Pak. Ya, betul Mas. Jadi kalau zaman dulu kita ngomong tentang kita adalah in the age of information. Information. Nah, information itu sebenarnya disediakan untuk apa? Sebenarnya untuk bikin sebuah automation. Automation seperti apa? Sebenarnya automation ini adalah secara untuk secara software yang bisa ke hardware. Seperti itu. Nah, nextnya adalah AI. Nah, kita memang sudah menjelang ke dalam dunia AI nih, artificial intelligence ya. Betul. Sehingga sekarang itu kalau kita lihat berbahaya apa tidak ya untuk di tahun 2025. Karena segitu banyak tools-tools yang bisa membantu kita untuk menjadi kreatif. Betul. Maupun ya tidak cuma secara teks, secara copywriting, secara sebuah komen atau prompt, tapi ini juga bisa secara visual loh. Visual. Betul. Nah, jadi watch out untuk di tahun 2005 ini kalau kita tidak ikuti, ya mungkin kita akan ketinggalan zaman. Seperti itu loh. Tapi, nah ini juga mesti kita tahu nih batasan-batasan mana yang kita tuh mesti pakai AI, Betul. dan juga kita juga mesti retain kita sebagai manusia juga. Nah, itu dia Mas Mario. Sebagai pemilik studio Rubik Cube ya. Dengan kehadiran AI itu yang semakin canggih untuk bikin visual itu tuh itu berkah atau ancaman ya? Secara ancaman iya sih, sebenarnya iya. Ancaman ya? Betul. Cuma kalau kita selidiki, sebenarnya kalau saya juga penasaran ya. Ya. Itu AI secara image seperti itu yang mereka bisa kumpulkan, itu sebenarnya dari mana sih? Ya. Nah, itu kan dari stok-stok foto yang mereka sudah punya data bank yang besar. Data banyak banget itu. Tuh, dari segi apapun yang mereka benar-benar identifikasikan ya, mata, rambut, ini, ono segala macam, yang mereka sebenarnya itu adalah dikumpul dan di mesh menjadi satu image yang kita inginkan. Betul. Jadi boleh bilang ya, misalkan kita mendescribe. Sebenarnya kan kalau misalnya secara untuk AI kan cara pakai kita nge-prompt ya. Kita nge-prompt secara apa imajinasi kita, is like what you imagine, yang kita describe dengan one by one detail, sehingga si AI ini bisa membantu mengkomposisikan apa impian atau pikiran kami secara imajinasi terhadap yang menjadi wujud. Gitu. Nah, itu sebenarnya banyak yang di awal pun banyak yang gugat loh. Iya, Wah ini sebenarnya ada yang bilang, wah ini saya tahu nih, saya pernah lihat gambar siapa gitu muka ya. ini tuh di mana. Ternyata Iya, ini betul. karya siapa segala macam. Tapi kalau di ngomong panjang lebarnya susah banget Mas digugat. Jadi seberapa kita ngomong tentang infringement atau plagiarism itu, seberapa batas-batasnya. Tapi kalau misalkan secara prinsipnya menarik juga, saya juga menyelidiki. Prinsipnya sebenarnya AI ini juga seperti saya seniman. Seniman. Oh, Iya. belajar juga ya. Nah, saya tanya, Mas. Iya. Mas ketika suka manga, Iya. suka animasi, Iya. suka gambar, Mas emang nggak ada inspirasinya, Mas? Pasti niru. Pasti ada, kita start to copy atau to merupakan dulu, sehingga one day you get your own style. Betul. Sehingga kan ada satu buku yang bilang still like an artist ya. Betul. Nah, kalau nyontek adalah plek-ketiplek kita melakukan. Betul, Kita ya. mengambil sesuatu konten, kita contek yang kita misalnya klaim itu adalah kita punya. Betul. Nah, itu infringement ya Mas ya. Infringement. Kalau misalnya kita mengambil sesuatu tapi kita colong, andai kata ya, kita lihat ada Mickey Mouse, kita ambil kupingnya, lalu tangannya saya ambil tangannya Iron Man contohnya. Iron Man kan ada ya kan, lalu kakinya kita ambil dari Sonic ya kan, atau dengan macam beda dengan jadi satu karakter, itu susah kita ngomongkan itu digugat itu adalah nyontek, Iya, betul juga. right? Ya kan, nggak bisa terlalu dibilang ya. Nah, itu kesulitannya. Itu yang dilakukan sama AI.
Betul. AI itu kalau di belakang secara mereka punya algoritma, machine learningnya mereka, memang tuh mereka tuh mengambil yang mengkomposisikan jadi satu. Jadi kalau bisa dibilang nyontek, susah juga ya Mas. Nah, Gitu loh. kita kan kalau kita perhatiin Mas Mario, lihat nggak sekarang di WhatsApp ada AI, di Instagram juga ada AI. Betul. Di 2025 nanti nih kira-kira tuh pekerjaan prompter tuh makin dibutuhkan nggak sih sebenarnya? Dicari nggak sih? Ada nggak sih gitu loh? Kalau prompter sih enggak sih. I think kalau Gimana? untuk prompter sih sebenarnya kita sendiri pun is a very easy proses untuk learningnya ya. Maupun sekarang kita juga bisa segitu banyak YouTube channel yang sebenarnya mengajarkan kita. Ada yang channel mengajar kita how to make money with AI. Oh banyak Mas. Benar. Banyak saya lihat misalkan yang di luar negeri mereka tuh pakai AI untuk pakai let's say Midjourney atau DALL-E yang seperti itu, yang mereka create image, gambaran, ilustrasi yang mereka cetak di ini, di mana di t-shirt dan laku loh. Amazingly they make a lot of money, right? Dan insanely like wow. Cuman dulu kita bayar orang right? Dan sekarang kadang kita bayar orang pun belum tentu dapet yang kita mau atau imajinasi yang kita commissionkan ke orang itu ya. Tapi AI itu bisa kita merupakan atau kita komen dan juga istilahnya kita bisa revisi juga. Betul, bisa revisi. Dengan bagian waktu ini kita perbaikin kayak gitu. Betul, dan dengan waktu yang sekejap loh. Tanpa mesti, Mas, revisi balik lagi ya, aku mau warna-warni jadi 1 hari, 2 hari, 3 hari kan. Ini berapa detik doang? Ini berapa detik doang. Dan juga biayanya kalau dilihat-lihat memang ada biaya. Memang gak terlalu mahal. Oke. Di 2025 kemungkinan kayaknya AI bakal makin besar gak sih ya? Makin besar. I think kedepannya kalau saya lihat, saya bukan pro AI, cuma namanya kita memang I think zaman tuh kita harus nggak bisa ya lah ya gitu ya, betul. Andai kata gini lah Mas, kita udah ada kendaraan, kita udah ada motor, kok kita mau naik kuda bisa sih ya. Mungkin kayak ketawakan aja ya. Mau jalan kaki juga masih bisa sih, kan mau kayak misalkan Hercules dari negara ke negara jalan kaki 40 hari ya bisa juga, gak ada salahnya. Cuma tapi kan sekarang kita kan we talk about efficiency, waktu, karena ya people say time is money ya. Gitu loh. Jadi time is money ya, when you can do more thing in less time with quality, that's what it is. That's profit. Setelah AI, kira-kira di 2025 nanti nih apa sih yang bisa kita ekspektasikan Mas dari dunia bisnis, dunia kreatif? Kira-kira apa ya? Nah, kalau di dunia bisnis kita ngomong tentang ekonomi, definitely kalau misalnya kita lihat sektor secara apa bisnis yang kita mau lihat ya. Pandangan saya sebagai seorang pengusaha, kita mesti lihat secara sebenarnya pergerakan pemerintah. Pemerintah ini akan menjadi salah satu dampak atau faktor yang bisa pengaruhi bisnis itu arahnya kemana. Tunggu. Jadi itu hal yang apa ya? Yang justru harus misalnya gini, kita lihat arah pemerintah seperti apa, itu bisa kita pelajari untuk kemajuan bisnis kita juga. Betul. Nah itu penting sehingga kita nggak buta. Sebenarnya kayak misalnya kayak belakangan ini saya ada baca bahwa di tahun depan tuh banyak properti itu secara pajaknya itu ada kewenangan di bagian pajak. Which is saya bisa kebayang next year mungkin bisnis properti ini akan boomingnya luar biasa. Either booming atau anjlok, bubble gitu. Karena ya I think sih kalau perasaan saya sih prediksi ya, ini bukan semata-mata ini bukan anjuran ya, tapi perasaan secara saya punya prediksi next year real estate and develop business ini akan bagus. Ya karena segitu ada keistimewaan yang diberikan dari pemerintahan secara perpajakan dan segala macam. Nah itu bisa akan membuat orang akan ingin lebih beli rumah, beli properti dan berkembang di bagian real estate. Gitu. Menarik. Ini salah satu. Nah kedua juga kita mesti lihat pergerakannya. Secara kita ngomongkan ya, Pak Prabowo ini presiden kami, dia adalah entrepreneur yang sangat-sangat hebat. Baru jadi presiden dengan sekejap waktu sudah marketingkan negara kita loh. Langsung sudah ke berapa banyak negara Pak Presiden ini, ya kan? Sehingga itu bagus. Kan? Bukan bagaimana ya? Saya sih sebenarnya netral ya. Coba saya lihat ya pergerakannya ya beliau ke China, ke Eropa, ke negara-negara lain untuk secara membuat relasi. Dan kami juga akan kelihatan sehingga sekarang dunia ini sebenarnya ada boleh bilang yang ngomong kasarnya ya, campaign itu terpecah dua ya. Either you are American or you are China. Betul. Dan kawan-kawannya itu yang BRICS ya sebetulnya. So
kita bisa lihat di sana sih. Jadi kalau misalnya emang kita bisa juga lihat secara ekonomi ini akan semakin sulit sebenarnya, karena pemain akan lebih gampang di bagian-bagian sektor-sektor yang menengah ke bawah. Dan kita bisa lihat juga berapa kabar-kabar juga ya yang kita lihat adalah seperti kayak KFC segitu banyak gerai yang tutup. Dan juga ini ada rumor secara berapa American brand ya, seperti itu yang kelihatannya si American brand. Gitu yang juga isu katanya Shell juga mau angkat kaki. Shell? Dan yang lain-lain nih, masih banyak nih, saya juga nggak ingat semua. Banyak kan justru American brand. Atau American atau Western brand ya. Yang saya lihat adalah apakah ini could be the end of the American brand in Indonesia. Serem ya. lumayan serem ya kan. Karena kan saya juga boleh bilang kalau dari saya kan sekolah di luar, dan ya mindset saya boleh bilang ya terlatih dengan Western mindset, kan, which is yang kita belajar banyak mengenai tentang branding ini. Sekarang is a very Western mindset. Beda sama China. China is a very industrial mindset. Yang penting istilahnya gue bisa bikin terbanyak, paling murah, aku. Kan kalau Western mindset berbeda kan. Kamu ingin apa? Aku pelajari, aku berikan kamu yang kamu ingin. It's not the need, but it's the one. Gitu loh. Seperti itu sih. Kalau aku lihat sih ekonomi dari pemerintahan atau dari government, ekonomi negara ini mesti dipantau, mesti dilihat. Karena itu jadi faktor whether is it smart investment, ya investment yang menarik atau yang buruk. Yang kedua adalah kita juga bisa faktor secara yang tadi, ini dua negara nih. Are you pro China, are you pro US gitu kan. Nah ini adalah disclaimer ya jujur aja disclaimer. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kalau misalkan untuk banyak banget brand-brand dari China yang akan masuk ke Indonesia. Gitu? Banyak banget. A lot of brands, any kind of brands, dari segi sabun, dari segi hair dryer, dari segi mobil, makanan, dan yang lain-lain mas. Banyak banget, even hotel, grup perhotelan dari sana juga masuk. Ini yang akan jadi sorotan juga ya. Oh iya, saya pernah dengar sih kayak ada hotel dari Cina ya mau masuk ya. Ya. Saya nggak bisa sebut ya brand-brandnya ini karena I think mungkin bisa masing-masing meriset sendiri seperti itu. Cuman memang hampir 210-an lebih brand ya, bukan cuma perusahaan, brand dari China yang sudah menginjakan kaki di Indonesia. Mereka melihat peluang itu berdasarkan apa ya istilahnya tadi, brand-brand dari Amerika atau Western mulai turunkah akhirnya yuk kita masuk peluang ini atau gimana tuh menurut Mas? Bukan begitu sih Mas. Jadi kalau misalkan kita adalah pergerakan dunia. Memang gitu loh. Jadi begini Mas, kalau misalkan dari dulu tuh ada satu Times Magazine, itu di covernya berbilang seperti ini. The world is made by God, but everything else is made in China. Iya, pernah dengar. Betul. Nah, strateginya China ketika mereka bisa namanya the awakening dragon ya. Ketika mereka dari belum ada apa-apa, dan mereka tuh sebenarnya menjadi industrial country. Jadi everything is made deh. Maupun dari iPhone ke Apple, semua produk sebenarnya. Everything ya. Misalkan even materialnya pun dari China. Apa ya? Material ya, betul. Bahan-bahannya pun dari China. Sekarang kita mau bikin confection baju atau manufacturing baju semua di Indonesia, ya kan? Tintanya dari mereka, bahannya dari mereka. Ya, kalau misalkan baju kan, ya kalau misalkan di Bandung kan banyak confection baju. Ya, tenaganya Indonesia. Tapi di Indonesia kita punya tenaga kerjanya memang harganya mungkin masing boleh bilang ya setara ya sama China. Tapi Indonesia itu punya banyak libur. China itu nggak ada libur. Liburnya cuma hanya ya hari raya mereka, hari besarnya. The rest of the day they work 24 hours. Seperti itu loh. Maksudnya ya mereka giat banget. Dan itu adalah China. Dan mereka ketika mereka strategikan perusahaan, mereka punya negara, mereka menstrategikan adalah mereka punya labor termurah di dunia. Betul. Itu strategi mereka. Sehingga everyone berlomba-lomba betul bikin produk di China. Kamu mau bikin produk apapun bisa di sana. Betul kan? Dan China itu segitu banyak yang bikin di China. Ilmu, pengetahuan, teknologi, paten, ya everything ya mereka pelajari. Oh ternyata bikin mobil seperti ini. Oh ternyata bikin roket seperti ini. Oh ternyata bikin laptop seperti ini. Ya ini mereka boleh bilang ya dapat edukasi gratis. Ya kan kalau sekarang kalau misalnya saya mau bikin laptop ke Mas Adri China. Saya pasti saya kasih tahu cara bikinnya begini. Terus dipelajari. Ya pasti dipelajarin. Ya kan? Ya mungkin NDA enggak NDA namanya China. Iya, betul. Seperti itu kan? Seperti itu kan. So anyway, everything is made in China, tapi ketika China ini menjinjing tinggi dengan goalnya,
banyak rakyat-rakyat itu juga sudah menikmati namanya kemewahan hidup, Oh, di sana. perubahan lifestyle. Oh iya Kan betul ya betul. sekejap tuh mereka tuh boleh bilang ya China becomes salah satu negara yang apa ya, yang makmur ya. Iya Gitu. betul. Dan rakyat-rakyat juga ikut makmur gitu. Cuman sekarang kalau dilihat adalah ya karena China ekonominya sudah lumayan tinggi, juga compare kalau misalnya Anda kata buat ini di China, buat ini di Vietnam, buat ini di Indonesia, harganya bisa compete. Karena biaya hidup juga semuanya udah naik. Oh Ya, iya. mereka sudah menikmati namanya lifestyle yang berubah ya, gitu kan? Dan harga itu tidak bisa compete lagi. Oh. Seperti itu kan. Makanya sehingga sekarang tuh banyak perusahaan-perusahaan China yang pindah, perusahaan Amerika yang pindah keluar dari China. Oh iya. Seperti kayak salah satunya Foxconn-nya Apple Oh iya. pindah ke Vietnamnya itu kali kan Vietnam ya sempat sekarang ya. itu mereka memilih kan sempat lirik ke Indonesia kan. Betul. Kan mereka pindah ke Vietnam seperti itu. So it's a complicated world. Nah, ketika banyak pabrik yang keluar dari China, ya penduduk China kan pasti ya mesti cari makan ya. Ya sehingga mereka untuk menciptakan hal-hal baru atau keluar dari China yang merantau ke negara-negara lain seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand ya untuk mencari peluang. Oh. Karena mungkin mereka masih punya pabriknya. Baik mungkin pabriknya apapun ya, pabrik apapun. Mereka cari opportunity ke negara-negara ke South. Kenapa? Ke South itu ya mereka masih serasi. Karena di Asia ini masih banyak orang-orang yang bisa bahasa Mandarin, bahasa Chinese, gitu kan. Itu beda kalau misalkan mereka ke kiri, mungkin ke Eropa. Nah, tapi jangan salah loh. Banyak orang China di South Africa juga. South Africa. South Africa di Afrika tuh banyak banget pabrik-pabrik China di sana juga. Oh iya. Seperti itu loh. Oke, nah kalau misalnya kita hubungkan ke dunia kreatif kita Mas, desain grafis. Kira-kira di 2025 tuh makin tinggi kah atau jangan-jangan klien jadi kayak makin males menggunakan jasa desain grafis? Gimana menurut Mas Mario? Nah, gini. Justru kita mesti lihatkan ngomongkan secara piramidnya ya. Iya. Piramidnya. Misalnya kalau sekarang tuh kita ngomong tentang piramid, itu adalah namanya di atas kita ngomongnya adalah niche market. Niche-nya. Di tengah itu kita ngomongkan adalah mid market. Di bawah itu adalah low market. Ya contoh yang kita sering sebut adalah UMKM. Atau UKM ya seperti itu kan. Nah, kalau misalkan kita stay in the middle, ya boleh bilang kita kan adalah brandnya, boleh bilang ini adalah majority market ya. Majority market ini sekarang lagi banyak banget. Banyak banget. Nah, itu dia gimana? Banyak banget. 2025 pasti makin lebih banyak lagi. Makin lebih banyak banget. Jadi kalau secara kita sebagai kreator kreatif, sebenarnya ya semakin banyak opportunity. Yes, tapi juga ini banyakan juga mungkin pemain-pemain baru nih. Atau pemain yang mungkin yang belum matang di bidangnya. Karena kan kalau di mid market ini banyak bisnis yang sebenarnya yang easy entry market. Atau easy barrier ya secara gitu. Misalnya kayak bikin restoran, yang kebanyakan orang bilang, oh gampang lah bisa. Yang penting bisa gini, itu akan gampang. Betul ya, kelihatannya sebenarnya kalau yang tertib ya sebenarnya agak sulit ya. When you have a long run, it's not that easy as you think, betul kan? Tapi in short term, kayak misalkan sekarang bikin coffee shop atau bikin cafe atau bikin restoran kecil-kecilan itu cepet, banyak banget berjamurnya luar biasa. Nah itu bisa kita masuk sebagai ya mencari klien-klien kita. Betul. Cuman karena juga banyak yang masih baru, mereka masih belum tahu harga-harga kita. Nah, itu yang menjadi lowballing. Ya, mereka bisa secara lowball. Misalnya kan kita kasih sebuah quotation yang biasanya orang F&B, misalkan pemain F&B atau perusahaan-perusahaan yang udah ngerti cara mainnya desain, ketika mereka lihat quote yang tidak lazim, wah mahal ya. Perlu apa tidak? Jadi adalah namanya di situ mindset yang bisnis yang asal jalan atau bisnis yang mereka emang benar-benar niat dan akan jangka panjang. Seperti itu loh. Jadi ada dua need nih. Ada Kalau dua. yang asal jalan ya mereka secara gini loh. Kalau misalkan secara bisnis itu kalau sebenarnya bisnis tanpa logo juga bisa jalan sebenarnya. Right? Ya bisa aja nama doang. Ya kayak zaman dulu kan gitu ya, nama doang. Dan nggak perlu desain masuk yang bagus-bagus, yang penting makanan enak, jalan, betul kan? Nah ini kan pertanyaan juga, desain dulu atau branding dulu ya? Betul kan? Itu bisa Nah dibahas. seperti itu. Nah both of them sebenarnya kalau misalkan emang itu sebenarnya kan terbentur adalah sebenarnya secara keuangan ya, secara budget juga, secara capexnya bagaimana kita lihatnya. Tapi kebanyakan sesuatu yang tidak tersentuh atau hanya intelektual itu dianggap mahal.
Terus itu kan misalnya, oh kalau misalnya saya mau bikin restoran, buat apa bikin brand story, buat apa bikin naratif, right? Buat apa kita punya brand guideline, right? Ya itu, atau hal-hal yang lain ya Mas. Oh buat apa nanti cakep-cakep box, udah boxnya sesuruh percetakannya yang cetak. Iya betul. Percetakan juga bisa desain. Iya. Ya nggak masalah sih, ya it's okay. Nah memang itu ada berapa klien-klien ditemukan di sana. Nah, Which is ya mereka ya mindsetnya adalah short term goal. Ya mungkin mereka belum think about long run-nya. Seperti itu loh. Boleh apa tidak? Silakan. Gak ada salah. Gitu kan. Banyak yang ada yang sukses, gak ada yang sukses. But when you have a long term goal, ketika you establish satu bisnis dan you bercabang, ya you need a consistency. Gak cuma hanya di visual, gak cuma hanya di brandingnya, gak cuma hanya di SOP-nya, apalagi? atau business modelnya. Nah, atau hal-hal itu yang akan perlu dijadikan. Nah, itu kan akan jadi pembicaraannya, betul kan? Nah, contoh ketika kita bikin satu gerai kopi ini yang cukup terkenal, aku mungkin nggak singgung ya brandnya apa di sini. Nah, itu kita tuh punya namanya interior design yang mutational interior design. Jadi kita ketemukan kalau misalnya kita ketemukan sebuah lokasi yang bentuknya dua muka terbuka, oh desainnya kayak gini. Kalau satu muka di badan, desainnya kayak gini. Kalau dia di island, desainnya seperti ini. Mereka tuh ada mutationalnya. Jadi istilahnya ketika mereka sudah bertempur dan buka segitu banyak gerai, mereka sudah ada playbooknya. Seperti itu. Nah itu baru interior doang loh. Belum secara SOP-nya, belum secara uniformnya. Karena kalau untuk di F&B, saya ngomong F&B dulu ya. F&B itu adalah misalkan boleh bilang cari duit di depan apa cari duit di belakang. Itu menarik kan? Sering kayak gitu, Dit. Menarik kan? Iya. Kalau cari duit di belakang adalah ya kamu buka dulu. You do an effort of marketing. Ya, atau branding dan marketing dulu, dan kamu akan datang untuk membeli barang kamu dan kamu baru dapat uang. Tapi some businesses, when you grow organically seperti ini, ya berarti kan you need to have a lot of cash atau a lot of capital behind you. Betul. Right? Kalau misalnya kamu tungguin ini untung dulu baru kamu buka kedua, ketiga, keempat, kelima, it will take some time. Ya belum tentu ini BEP-nya langsung dapat ya balik ya kan, misalkan di dalam 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan atau 1 tahun, mungkin bisa lebih lama, right? Kalau itu emang cepat ya bagus, second gerai-nya kamu bisa di dalam 6 bulan, ya di second gerai ada 6 bulan, berarti 3 gerai udah 1,5 tahun udah dapat 3 gerai. If it takes longer than that, betul kan? Nah ketika kita udah punya satu, mungkin gampang, kedua tambah sulit, ketiga you need more manpower, keempat you need some kind of system, kelima, keenam you need to have a central kitchen, right? Dan ketujuh kali you need to have logistik, right? Nah ini a lot of things yang mesti dipertimbangkan, betul kan? Jadi yang aku juga ya ini kan juga belajar juga dari pengusaha yang benar-benar sudah di F&B itu cukup lama. Ini kita baru ngomong F&B doang nih. F&B ya. Baru F&B doang. Nah, belum yang lain-lain, belum retail, belum logistik yang lain-lain atau ya bisnis jasa, seperti kan. Nah kalau di desain itu ada nggak project? Pasti ada. Tapi skalanya di mananya secara kita diapresiasi ini berbeda. Nah, kalau kita mau main di dalam mid tier, yang tengah-tengah mid tier itu, ya you need to be creative, you need to be inovatif. Gimana tuh caranya, Mas? Karena majority ini sudah punya penawaran yang banyak. Kalau you go in again, contoh ya kita ambil, you go in again to a business dan kamu zaman hari kayak gini, kamu buka coffee shop lagi, ya namanya sudah segitu ratusan brand ya, mungkin ribuan brand kali, aku nggak tahu dah, udah nggak ngikutin segitu banyak coffee shop ya, maupun dari kopi tiam sampai traditional coffee shop manual, ya kan sampai ke espresso machine dan yang lebih canggih pencet tombol doang ya. Ada segitu banyak tipe business model secara bisnis coffee shop. Ketika kita masuk lagi, nah ini balik lagi, you have to differentiate yourself. Kalau kita cuma hanya another me too produk, ya pengikut, ya kita akan selalu di belakangnya. Kita akan jadi kedua, ketiga, keempat, kelima, ya keberapa. Ya nggak akan menjadi top of the mind. Gitu. Atau enggak ya cuma hanya jadi needs-nya, bukan jadi one-nya. Needs itu adalah seperti ini. Aku minum kopi. Ya udahlah, ada apa aja di sebelah sini kamu belilah. Itu needs. Tapi when you say, oh I want a foreign coffee, I want a Starbucks, I want a kopi kenangan, berbeda. It's a want, it's a desire, betul kan? Jadi it's a different thing di bagian keperluan sama kemauan gitu loh. Kebutuhan sama kemauan ya, betul kan ya. So that's the different thing yang mesti kita aim. Kreativitas itu adalah yang mesti ada, creativity dan innovation.
Dan secara differentiation tuh yang mesti ada di mid tier, karena itu yang kita mesti main. Nah, kalau udah dari mid ke bawah itu lebih gampang. Seperti itu loh. Karena ya istilahnya you udah dominan di atas, lu mau ke bawah gampang. Lebih mudah ya. Di bawah ya memang ya tinggal kreativitas lagi, ya bagaimana kita lokalisasi untuk menjangkau dan melekat dengan yang di bawah. Gak selalu mesti main harga loh. Gitu. Gak mesti, ya kan. Kita bisa create another product atau sub product atau sub brand yang bisa memenuhkan. Karena di bawah itu need, Mas. Gitu loh. Di atas itu adalah one. Mid class itu boleh bilang one. Mid class itu boleh bilang working class ya. Working class atau ya young entrepreneur yang dengan mid class. Upper tier beda lagi. Nah, if you want to be in creative and you want to reach upper tier, it's not about creativity lagi, Mas. Apa tuh? It's not about innovation lagi, Mas. Apa dong? It's called professionalism. Karena di upper tier ini yang mereka butuhkan gak cuma hanya kreativitas, gak cuma hanya differentiation. Yang mereka perlu profesional. Karena when they're already up there, mereka sudah di pucuk atasnya. Iya. Ya mereka juga bukan orang yang gak pinter. Mereka sudah pinter, gitu kan? Tapi mereka perlu perkembangan orang-orang yang pinter juga, yang profesional. Dan justru yang membimbingan adalah profesional yang bisa bawa mereka tuh lebih lagi. Yang nggak tahu ya udah di pucuk mau kemana lagi, mungkin ke roket ke angkasa, saya nggak tahu lagi ya. Tapi ya itu, gitu kan. Jadi mereka udah nggak pertimbangan yang punya kreativitas lagi, tapi yang profesionalism itu yang perlu dicari. Jadi lebih banyak bagaimana itu yang mereka beli adalah mindset kita. So kita sudah sampai sini. What is your mindset? What is your capability? And your strategy yang kita bisa lebih. Jadi mau itu strategi. Kalau yang mid kita masih main kreativitas, inovasi. Kalau yang paling bawah tadi apa, Mas? Kalau paling bawah adalah basically itu kan udah namanya udah general ya. General aja. Yang di bawah itu ya basically kita tinggal hanya mereplicate dan mengkurangkan. Mengkurangkan sehingga affordable juga. Tapi justru aku kita jarang banget mesarankan klien untuk main di harga. Gitu. Jarang. Kalau misalnya kita ngomong tentang secara marketing, ya kita ngomong terkreatif ya, karena kreatif itu di bagian strategi dan apa yang perlu didesain. Jadi jangan dibalik, apa yang didesain baru dijual, gitu kan? Ya kalau apa yang didesain baru dijual, berarti yang ketemu adalah ya niche market. Ya berarti orang yang suka dengan dengan situasional, dengan subjektif ya. Subjektif yang suka apa nggak suka. Jadi itu lebih bagian emosional. Yang suka nggak suka, bukan logical. Nah kalau misalnya kita mau main ke bawahnya ini, logicalnya ada 7 macam yang kita bisa ngomongkan. Yang paling terakhir, aku mulai dari terakhir dulu ya. Terakhir ke-7 itu adalah harga. Terakhir tuh Harga. Kalau sudah murah, ada kata you jual barang sudah murah, sudah diskon nggak laku. Ada ide lagi nggak? Aku juga bingung, udah nggak ada ide lagi. Berarti udah sekakmat gitu loh, bilang ya. So that's why harga yang 7 itu jangan terlalu main. Nah di atas harga, yang ke-6 adalah packaging. Bagaimana? Karena packaging itu bisa menjadi pengaruh titik akhir di mana consumer kamu yang akan ngelihat dan untuk bikin decision. Kadang-kadang produknya nggak terlalu enak loh, atau produknya kelihatannya ya biasa aja, rasanya bagus. Nah karena packaging bagus, karena packagingnya berbicara dan tertarik, ada keyakinan, ada sebuah kepercayaan, mereka beli ibunya. Seperti itu loh. Dan memang itu ya secara emosional di mata kita. Ada kata gini, Mas, kalau aku ajak Mas Andri ke Jepang, you nggak bisa bayar ke Jepang, tapi lu lapar, lu ke sebuah toko mie yang lu bisa lihat visualnya doang, yang mana nih packaging yang aku pengen yang makan apa ya, you only can rely on that image, apa yang berbicara yang bikin kamu yakin kayaknya ini enak nih, itu loh. Nah itu packaging. Di atas itu adalah promo itu berbeda banyak kan. Kalau misalnya kita lihat, promo itu adalah potongan harga. Promo kalau menurut saya adalah bagaimana kamu bundle up yang menjadi value. Bundle up, upselling. Oh, jadi contoh, kalau misalkan beli satu makanan, mainnya let's say 10.000, tambah kopi jadi 13.000, tambah apanya ya, french fries-nya jadi 15.000. Tapi kalau semuanya kamu beli satu-satu, sebenarnya 20.000. Tapi kalau kamu beli jadi satu paket kayak McDonald, kamu dapat value. Dia bayar lebih apa bayar lebih kurang? Dia bayar kurang apa lebih? Kurang dong. Dia bayar lebih, Mas. Gimana tuh? Dia bayar lebih. Dia bayar kan lebih barangnya. Iya betul. Ya kan? Dia bukan yang namanya kalau potong harga beda loh. Kalau misalnya potong harga adalah
Kamu jual satu makanan, let's say hamburger. Ya. Kamu 10.000, kamu potong jadi 7.000. Itu kamu potong harga. Itu diskon. Kalau upselling berbeda, kamu menambahkan. Jadi orang itu sebenarnya bukan belinya 10.000, dia akhirnya keluarnya 15.000 kan? Ya, betul. Tapi kan dengan COGS kamu bisa ngitung barang-barang apa yang kamu bisa untungin lagi dengan sedikit, istilah tambah lebih banyak dikit, dia bayar lebih banyak. Betul. Jadi kita ngomong tentang berbedanya margin sama ya promonya itu. Betul. Yang tadi cuma kepikiran beli ayam doang, tapi jadi ada promo lainnya dia nambah lagi. Iya, jadi kita upselling namanya seperti itu loh. Banyak yang seperti ini yang kita tambah sadar. Ketika misalnya kita beli kamera atau kita beli HP lah. Beli HP, mesti taruh casing. Kita upselling kan? Udah casing. Ntar mesti taruh screen protector. Udah terus beli kabel lagi. Kabel yang bagus. Udah beli kabel yang bagus, beli charger yang bagus. Itu upselling, Mas. Betul lengkap jadi ya. Lama-lama jadi mahal ya tuh teleponnya. Lama-lama beli kamera jadi mahal ya. Kamera bodinya doang berapa, beli lensa, beli cover, beli ini, beli hoodnya, tasnya, whatever it is ya, beli tasnya. Akhirnya oh my god, ternyata lensa ini kamera ini jadi mahal juga. Nah itu upselling. Seperti itu. Kalau you jual semuanya di depan seperti ini dan lu bilang sama orang, ini semuanya 100 juta, mungkin orang udah kabur dulu. Betul. Mahal. Nggak mungkin kebeli. Gitu loh. Tapi you copotin, you pretelin, murah ya? jadi murah. Ya kan seperti itu kan, jadi murah. Jadi saya mungkin mindsetnya adalah, aku beli ini dulu. Jadi menyicil. Tapi ketika kamu sudah beli satu, you kelok sama barang itu kan. Betul. You nggak mungkin nggak nambah. Betul. Itu loh, kelok Mas. Jadi saya udah ada namanya kalau saya jadi tokonya, kena. Kapan aja kamu beli, gitu kan? Tinggal datang. Just wait when you have the money you pay us. Nanti itu orang udah punya, kita udah lock cara customer itu kemana. Seperti itu sih. Nah, tadi kan udah ada ke-6, kelima ya, berarti ke-6 packaging, ke-5 promo. Nah, and again proses. Sometimes people love to see the process. Jadi kalau misalnya in this marketing, you can show. Kayak misalnya kita lihat zaman dulu Krispy Kreme jualan donat, tapi dikasih lihat bagaimana cara bikin donat. Ya. Kan? Jualan coklat, bagaimana bikin coklatnya. Atau kita ke Benihana, lihat chefnya teppanyaki dengan apa aja ya, dengan dia atraksinya. Itu people will pay more for that, to see the process, to see how you do things, to see how things are made. Ataukah kita pergi ke Haitilao, kita proses kan, kita masak bareng, padahal pinter ya. Udah bayar mahal, dikasih meja, kita yang masak sendiri lagi, right? Tapi people enjoy, they enjoy, they like the process, kan? The next one adalah berarti tadi ke 1, 2, 3, 4, 5 ya, ketiga ya. Proses adalah the people. People-nya? The people. People itu dalam arti? People itu adalah boleh bilang customer-nya dan the people like-minded. Pernah nggak pergi ke satu toko bukan karena barangnya, bukan karena harganya, tapi you karena kepercayaan orang itu? Right? Karena kita ngomong lagi lah, kita ke ITC, segitu banyak penjualan HP. Iya, betul. You bisa aja masuk ke dalam toko yang sama. Betul. Apa yang berbeda maksudnya? Tapi you ke orang itu karena you percaya sama penjualnya. Betul. Atau orang itu enak diajak ngomongnya. Apa orang itu gue suka ya. Ada yang suka dengan personality dan kecocokan seorang itu. Nah itu bisa salah satunya yang kita main. Seperti kayak misalkan contoh, pernah dengar yang restoran The Karen? Iya. Ya kan? Ya orang datang bukan karena makan ya, karena yang suasana yang dia marah-marah ya. Karennya itu loh, yang dibeli itunya, people-nya, the karakteristiknya, the personality-nya, atau the service-nya, gitu kan? Atau something special, atau dia artis yang terkenal, ya kan bisa juga. Ini pemiliknya artis nih, ya kan? Bisa juga the people. Nah, yang kedua adalah place, lokasi. Lokasi. Lokasi itu nomor 2. Sebenarnya kalau misalkan you punya good product, good place, sebenarnya lu menang di langkah depan. Udah. Ya, maupun hotel, restoran, dan yang lain-lain. Place ini penting. Seperti you can have a good hotel, tapi lokasinya agak sulit. Berarti kan pemasaran kamu mesti berbeda caranya. Ada nggak yang bisa datang? Ada, bisa. Tapi the way of how you want them to come berbeda. Bukan cuma hanya logically, dengan finance atau apa keuangan ya, tapi juga emosionalnya. What you get, apa yang kita bisa jual. Seperti itu loh. Location ini penting juga. Dan kesatu adalah product and service. Tergantung product and service kamu seperti apa. Seperti itu loh. Nah, product and service ini juga banyak macam nih. Ada 5 arah, ada 4 arah dari product and service-nya. Is delivery, service, ya service delivery-nya ya, quality sama cost. Kalau China sudah ketahuan quality and cost. Ya mereka sometimes service-nya jelek ya orang perlu mereka. Service-nya lu mau telat gitu ya. Mau di shipping-nya itu pokoknya barangnya udah paling murah dan cuma dia doang yang bisa bikin. Gitu. Ya misalkan quality and cost di sana.
Ya kan? Ya, 4 ini quality itu kan banyak macam. Kita bisa bikin barang yang paling bagus atau termurah, ya kan? Seperti itu loh. Nah, cost itu ya kalau misalnya quality tinggi ya pasti costnya tinggi. Ya kebanyakan ya. Tapi juga bisa in some ways ya pergantian material segala macam bisa juga. Ataukah ada beberapa teknik yang dibilang upcycle atau recycle. Ya kan, seperti itu kan juga bisa dengan barang atau save the eco planet. Ya kan, recycle produk. Sebenarnya kan barang itu kan recycle, semuanya nggak mahal. Ya mungkin recycle juga sebenarnya mahal sih. Mungkin ya tidak quality barang yang virginly dibikin ya, kayak ini aluminium yang benar-benar dibubut dan segala macam. Nah itu di atas itu adalah 4 macam, which is yang delivery, service, cost, sama quality. Yang di bagian atasnya. You can meet in the middle, you perfect. Berarti you have a good product. Kalau di bagian Seth Godin bilang you have a purple cow. Sapi ungu ya. Seth Godin ya. Oke, di 2025 nih Mas nih, ada nggak sih yang harus kita waspadain nih? Karena kita sebagai misalnya main di bidang bisnis, kreatif gitu, kita harus melihat juga ya ada perubahan seperti apa yang harus kita waspadai. Ada nggak Mas? Kalau waspadai sih sebenarnya memang iya. Ini hal-hal yang saya juga sebenarnya ya prediksi ya. Kita juga betul, belum tahu arah-arahnya gimana. Cuman kalau dari sisi kita sih sebenarnya kita lebih banyak mendengar. Jadi lebih mendengar berita, baca berita, lihat ekonomi, lihat teknologi, lihat bagaimana apa yang lagi dilihat ya, maksudnya secara viralnya di mana. Gitu kayak sekarang kan berita-berita lagi lumayan gencar banget tuh yang bikin airport di North Bali. Kan di Bali Utara, di sosmed pun juga banyak yang itu Bali Utara segala macam. Dan perkembangan juga di bagian hal-hal yang lain nih, seperti itu kan. Contoh misalkan sekarang memang di bagian UMKM, dan UMKM ini lagi hot banget. Cuma kalau you cari duit di sana, ya make sure ya mereka juga mungkin bisa, it's not a high paying client mungkin ya. Ya namanya ya bisa UMKM. Tapi if you want punya strategi yang bisa turun ke bawah, itu juga bisa salah satu yang bagus. Jadi kalau misalnya was-was bisa dapat project kan di tahun depan gitu kan ya. Ya ini sih arahannya nih, was-was. Kalau misalnya emang mid-nya nggak masuk ya kita bisa main di bawah. Kamu bawah banyak banget. Cuma bawah itu ya basically ya bukan ngomongnya eceran ya. Tapi banyak gitu loh. Ya bisa boleh bilang kayak eceran tapi banyak gitu kan. You can red ocean ya di situ ya. Iya, boleh bilang red ocean sih. Tapi opportunity sih aku bilang sih lebih ke opportunity banyak. Oh gitu. Cuman kalau memang yang dibawa lebih ke lower market, ya mereka memang secara cara kerjanya, profesionalismnya atau cara berbisnisnya mungkin kadang berbeda. Kan nggak kayak yang di atas. Kalau di atas kan kita mesti tertib, mesti ada SPK, mesti ada cara kerjanya, kontrak ini ya kan, perjanjian semua pas gitu kan, waktu juga turunnya semua pas. Kalau di bawah beda. Kalau di bawah ya sometimes ya transfer aja gitu. Nggak ada namanya apa-apa gitu, nggak ditagih juga ditransfer, apa belum ditagih juga ditransfer ke pribadi atau ya itu sih yang kadang-kadang cara kerja berbeda. Kalau misalnya the mid ya mungkin masih boleh bilang masih ada professionalism. Kalau the niche-nya ya mereka karena udah corporate atau udah menjadi sebuah badan usaha yang PKP ya seperti itu kan, jadi mereka juga patut secara pajak segala macam. Mereka juga udah terschedule gitu loh paymentnya. Ada enaknya juga gitu kan. Oke. So kalau waspada sih I think banyak denger aja sih, lebih dengar berita yang update gitu ya. Berita yang update, baca berita yang berguna maksudnya. Kalau yang gitu ya kadang-kadang kalau di Indonesia emang lucu ya, banyak kan yang berita-beritanya yang viralnya yang nggak penting. Iya. Jangan sampai waktu kita habis di situ ya. Iya. Dan juga mungkin banyak juga lihat YouTube juga sekarang ini banyak berkembang dengan topik-topik yang menarik ya seperti kayak ini ya. Semoga ini bisa jadi sebuah manfaat ya kepada penonton juga. Jadi bisa jadi satu pembukaan insights yang baru ya, seperti itu. Siap, itu dia 2025. Kalian gimana rencana di 2025? Kalau misalnya udah ada rencana kalian mau buat apa, tulis di komen ya, nanti kita bicarakan di sana. Ya. Gimana Mas Farid? Boleh banget nih. Coba kita saling sharing ya. Ya, itu kan mungkin kalau ada insight yang bisa dibagi ke kita, itu juga akan menarik banget. Oke guys, terima kasih atas waktunya. Gua Adri dan Aryo, terima kasih untuk
hari ini, dan selamat ini ya holidays, dan kita menjelang ke tahun baru. So kita salam pamit, dose out. Terima kasih banyak, thank you. Bye. Bye.